Ya Allah, kalau memang ujian itu untuk saya, untuk membuat saya menjadi orang yang lebih baik, berikan saya hati yang kuat dan bahu yang kuat untuk menerima semua ujian yang kau berikan. Hai, jika kamu merasa orang yang paling menderita sedunia, kamu harus nonton video ini sampai selesai. Pada malam hari ini sudah tahu ya temanya apa? Yo, sudah tahu belum temanya apa? Nah, kalau yang belum tahu, saya mau sharingkan dulu tema pada malam hari ini. Ini saya nggak tahu ya, ini menyindir siapa. Saya nggak bermaksud menyindir siapa-siapa ya. Tapi ini hanya mengingatkan lagi pada diri saya karena saya sharing pada setiap malam ini bukan karena saya orang yang paling hebat, tapi karena selalu mengingatkan pada saya untuk supaya terus memperbaiki diri, dan terus memperbaiki diri. Inilah kunci saya untuk bagaimana memperbaiki diri adalah dengan sharing. Supaya lebih ingat harus diucapkan. Oke? Nah, pada malam hari ini saya mau sharing tentang bersahabat dengan ujian. Karena kalau kita masih hidup pasti punya masalah. Nah, tapi perbedaannya adalah bagaimana cara kita mengatasi masalah tersebut. Ya, jadi orang hidup adalah kita menyelesaikan masalah demi masalah, persoalan demi persoalan. Dan setiap selesai menyelesaikan suatu permasalahan, biasanya kita akan menjadi orang yang sangat berbeda, ya. Kita harus melihat dulu menyelesaikannya dengan bagaimana. Ada orang yang menyelesaikannya dengan menerimanya, ada orang yang menyelesaikannya dengan kabur. Nah, siapa nih yang menyelesaikannya dengan kabur? Saya harap yang nonton ini tidak ada yang menyelesaikan masalahnya dengan kabur ya. Oke, jadi persoalan itu bermacam-macam. Ternyata teman-teman, banyak orang yang nggak tahu ya, kalau ternyata persoalan atau ujian itu tidak selalu hal yang buruk ya. Persoalan atau ujian itu tidak selalu hal yang buruk saja. Ternyata persoalan dan ujian itu macam-macam ya. Setiap orang itu punya persoalannya masing-masing. Setiap orang itu punya ujiannya masing-masing. Ada orang yang diuji dengan pasangannya ya, ada orang yang diuji dengan jodohnya, ada orang yang diuji dengan kesehatannya, ada orang yang diuji dengan keturunannya ya, mungkin yang belum punya anak, belum punya keturunan ya. Ada orang yang diuji dengan karirnya ya. Ada orang yang diuji dengan kecantikannya. Nah nih, ayo, ada nggak yang ngerasa, aduh saya cantik kok bermasalah ya, wes gaya. Nah, biasanya ada tuh ya orang yang diuji dengan kecantikannya ya, atau ada yang diuji dengan kesulitannya ya, ada yang diuji dengan kemudahannya ya. Ingat, hati-hati, hidupnya mudah, hidupnya lempeng aja itu juga ujian ya. Terus ada juga diuji dengan kenikmatannya. Nah, ternyata setelah kita lihat, ujian manusia itu bukan hanya hal-hal yang gak enak-enak ya, bukan hanya kelilit hutang, atau bukan hanya rumahnya kebakaran, atau bukan hanya anaknya sakit. Itu bukan ujian semuanya ya. Ternyata ujian itu berbeda-beda. Ujian itu ada ujian yang enak, ada ujian yang gak enak ya. Ujian tuh macam-macam. Jangan pikir kalau kita ini lagi seneng itu nggak diuji. Ayo, ada yang ngerasa bahwa itu enak, orangnya kaya, hidupnya pasti bahagia. No, belum tentu ya teman-teman ya. Bisa jadi orang yang kaya, super kaya, kita nggak tahu ternyata ujiannya ada di kekayaannya. Bisa jadi karir bersinar, omset membesar, bisa jadi itu juga ujian ya. Kadang kita nggak sadar ujiannya di mana ya. Nah, kalau misalnya kita berpikir ujian itu hanya kesedihan, hanya
rasa tidak nyaman, itu berarti teman-teman belum melihat bahwa ujian itu bermacam-macam. Ya, ternyata ujian itu macam-macam. Ya, ada banyak yang bilang bahwa kenapa sih harus saya ya Allah yang dapat ujian ini gitu ya, atau kenapa sih ya Allah harus saya yang mendapatkan masalah ini, atau kenapa sih ya Allah saya yang harus sakit, misalnya gitu. Kenapa sih ya Allah kok saya yang harus punya anak seperti ini, misalnya gitu. Atau kenapa sih ya Allah kok saya harus punya orang tua seperti ini. Nah, kita nggak perlu untuk bertanya hal seperti itu. Yang perlu kita benar-benar mantepin dalam hati adalah, ya Allah, kalau memang ujian itu untuk saya, untuk membuat saya menjadi orang yang lebih baik, berikan saya hati yang kuat dan bahu yang kuat untuk menerima semua ujian yang kau berikan. Nah, itu baru cakep ya. Itu saya ngomong pada diri sendiri nih. Itu saya ngomong pada diri sendiri nih ya, bahwa saat kita diberi ujian, mintalah bukan diringankan ujiannya. Ya, apa teman-teman? Bukan diringankan ujiannya, tapi mintalah hati dan bahu yang lebih kuat untuk menerima ujian-ujian itu. Ya, karena kenapa? Karena setiap ujian itu pasti ada perubahan dalam diri kita kalau kita bisa melewatinya. Ya, kalau kita bisa melewati satu ujian, satu lagi ujian, saya yakin teman-teman akan menjadi orang yang sangat berbeda dari sebelumnya. Ya, kalau di ilmu mengenai rezeki, kita saat menerima ujian itu seperti kita menerima permen yang ada bungkusnya. Ya, ini adalah analogi yang namanya the paradox of candy. Pernah dengar nggak teman-teman? The paradox of candy. Ya, kalau teman-teman menerima ujian, ya menerima ujian itu seperti teman-teman menerima permen yang ada bungkusnya. Saya tanya kepada teman-teman, ya saya tanya ya, coba nanti dijawab di komen ya. Kalau misalnya teman-teman menerima permen, ini saya punya permen nih contohnya, saya punya permen, anggaplah ini permen ya, ini sedotan tapi anggaplah permen gitu ya. Nah, permen ini saya mau kasih ke teman-teman ya, saya mau kasih ke teman-teman, tapi bungkusnya udah kebuka nih. Ini bungkusnya udah kebuka ya. Nah, saya kasih nih ke teman-teman. Kira-kira teman-teman mau nggak nerimanya? Padahal ini baru gitu ya. Saya ngambil dari saku saya, terus tapi udah kebuka ya, udah kebuka, terus saya kasih ke teman-teman. Gak ada lagi bungkusnya, udah lengket-lengket kena kain di saku saya. Terus saya kasih ke teman-teman. Kira-kira teman-teman mau nggak nerimanya? Mau nggak? Nah, rata-rata teman-teman pada nggak mau ya, karena kotor lah, nggak higienis mbak, aduh kena keringet, atau aduh kena saku ya, nggak higienis lagi gitu ya, nggak mau ya teman-teman ya. Tapi teman-teman, nih saya punya permen lagi nih ya, saya punya permen lagi gitu ya, terus saya kasih ada bungkusnya nih, saya kasih permen masih ada bungkusnya. Terus teman-teman begitu mau makan permen itu, kira-kira teman-teman ngebuka nggak bungkusnya? Dibuka dong, masa makan permen sama bungkusnya, kan nggak mungkin ya kan. Dibuka nih bungkusnya satu-satu, bungkusnya dibuang ya, dibuang kemana? Ke tempat sampah ya, jangan dibuang di jalan ya, itu kotor ya. Jadi bungkusnya dibuang ke tempat sampah, teman-teman hanya menikmati permennya saja, hanya menikmati permennya saja nih. Ini nggak pakai bungkus ya, nggak pakai bungkus, anggap permen ya nih. Nah, ternyata bungkusnya dibuang, gitu ya. Terus teman-teman makan, bungkusnya kemana-mana. Nah, terus teman-teman makan nih ya, lalu makan. Terus habis gitu ngapain? Tadi dipersoalkan saat saya memberi teman-teman permen yang tidak ada bungkusnya, padahal bungkusnya dibuang. Lucu ya manusia tuh ya, dikasih nggak ada bungkusnya nggak mau, begitu ada dikasih bungkusnya dibuang bungkusnya. Nah, sama seperti kehidupan, kalau teman-teman mau permennya harus mau bungkusnya, ya nggak sih? Mau permen harus mau bungkusnya. Nah, kalau misalnya nggak mau bungkusnya, ya jangan ambil permennya, ya nggak sih? Nah, sama seperti kehidupan ya,
ujian, persoalan, masalah. Sama seperti bungkus tadi nih, bungkus nih, ini persoalan dan ujian nih. Ya, kalau misalnya kita mau menerima permennya tapi tidak mau bungkusnya, ya nggak bisa kan. Nah, sama seperti kita mempunyai masalah. Saat kita mempunyai masalah tapi kita tidak mau menerima bungkusnya, maksudnya gini, kalau kita mau menerima rejeki tapi kita tidak mau menerima bungkusnya, ya bagaimana? Nggak bisa, karena rejeki itu dibungkus oleh berbagai dengan persoalan yang harus kita terima sepaket, ya. Jangan pernah kita mau menerima permen tapi nggak ada bungkusnya, ya kan? Sama seperti masalah, kalau mau menerima rejeki itu sekalian sama bungkusnya atau sama persoalannya, ya. Nggak bisa kita hanya mau terima rezekinya doang tapi nggak mau menerima masalahnya. Sama seperti kita mau permen gitu ya tapi nggak mau menerima bungkusnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau menerima rezeki yang lebih besar, ya siap-siap gitu ya, kita menerima masalah biasanya jauh lebih besar daripada sebelumnya, kayak gitu. Karena kalau bungkusnya besar, permennya pasti besar nggak? Biasanya gitu ya, kalau bungkusnya besar permennya besar gitu ya, kan nggak mungkin permennya besar bungkusnya kecil, kan nggak mungkin ya teman-teman ya. Jadi biasanya kalau bungkusnya besar permennya besar, kayak gitu ya. Kalau bungkusnya kecil permennya kecil. Nah, sama seperti permasalahan, kalau masalah kita sangat amat berat gitu ya, yakin aja di balik itu ada benar-benar hal baik yang akan terjadi, ya, seperti itu. Jadi itu adalah sebagian dari ilmu magnet rezeki yang saya pelajari, yang saya mau sharingkan di teman-teman sekarang ini. Jadi benar-benar teman-teman, persoalan itu adalah sebenarnya sepaket ya dengan rezeki kita. Jadi kita harus menerima semuanya. Jadi jangan pernah berharap diringankan untuk masalah kita, tapi berdoalah untuk kita dikuatkan, lebih dikuatkan hatinya, lebih dikuatkan bahunya untuk menerima semua persoalan-persoalan yang Allah berikan untuk kita. Terima, ikhlas, benar-benar ikhlas menerimanya. Tunggu saja, sebentar lagi rezekinya akan datang. Oke, jadi benar-benar teman-teman harus yakin di balik kesulitan pasti ada kemudahan, ya. Itu seperti yang ada di dalam Quran, ya nggak sih? Kita harus percaya, kalau kita muslim, kita harus percaya sama janji Allah. Apa sih janji Allah? Inna ma'al usri yusra, bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Ya, itu benar-benar ayat yang saya benar-benar suka banget. Saya bukan ustazah ya, tapi saya suka banget dan sangat mengimani ayat itu. Inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, itu aja yang teman-teman benar-benar tanamkan. Yakin aja, yakin sama ayat yang Allah sudah tulis dalam Quran. Kalau teman-teman muslim, silahkan buka suratnya ya, dan benar-benar resapi bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Di balik bungkus permen pasti ada permen yang sangat manis. Jika ada masalah, jika ada persoalan, ya jangan menghindar, terima saja. Bagus itu ya, keren banget, bagus gitu ya. Jadi kita benar-benar ikhlas dalam menerima, dan kita juga ikhlas dalam menerima rezekinya, ya. Yang saya singgung di awal bahwa ternyata kekayaan, ketenaran, terus kemudahan gitu ya, itu bisa jadi juga ujian. Mungkin teman-teman nggak sadar bahwa ternyata ujian dalam kemudahan itu juga membuat manusia terlena, ya, membuat manusia terlena bahwa ternyata gampang, saya dikasih kemudahan kok sama Allah, saya dikasih rezeki yang banyak kok sama Allah, saya dikasih tim yang banyak sama Allah, ya. Hati-hati teman-teman, ini benar-benar membuat saya juga
selalu diingatkan, selalu diingatkan, selalu diingatkan untuk tidak pernah takabur, untuk tidak pernah sombong. Karena di balik kemudahan, segala kemudahan yang kita dapatkan bisa jadi membuat kita terlena dan membuat kita lupa bahwa kemudahan-kemudahan itu datangnya dari Allah. Ya, kadang kita lupa prestasi kita itu bukan dimudahkan sama Allah, kita nggak akan bisa. Kita kadang lupa, kita kadang terlena. Oh, saya hebat, saya bisa punya tim yang banyak misalnya gitu, atau misalnya saya hebat, saya bisa punya omset yang besar. Oh, ternyata kita lupa bahwa kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang kuat, bukan juga karena kita yang paling pintar, tapi kalau bukan Allah yang membuat itu semua terjadi, gak akan mungkin itu semua terjadi. Ya teman-teman, itu benar-benar selalu diingatkan oleh mentor saya bahwa jangan sampai terlena. Ini hati-hati teman-teman ya, buat tim-tim saya semuanya, tim-tim saya semuanya yang lagi berkembang gitu ya, yang lagi punya prestasi yang bagus, saya titip pesan banget gitu ya, bahwa kemudahan-kemudahan yang kalian bisa dapatkan bukan karena kehebatan kalian, bukan karena kehebatan saya yang mementorin, bukan karena kehebatan semua manusia, semua customer, semua tim kalian, tapi karena Allah yang sudah memudahkan. Ya, karena Allah yang memudahkan pencapaian-pencapaian kita. Ya, saya titip pesan buat semua tim-tim saya, keep humble, keep inspire. Keep humble, keep inspire. Tetap rendah hati, tetap berpikir bahwa bukan kita yang hebat, tapi Allah yang memudahkan. Ya, oke. Sepertinya itu saja dari saya untuk malam hari ini. Kita harus bersahabat dengan ujian. Oke, sampai jumpa dengan tema-tema yang berbeda. Dadah.